Bapak dua, ibu dua. Oh no, namanya. Saya hanya akan mengantar supaya apa yang kita kerjakan ini tidak hanya sekedar teknis, tapi ini dalam rangkaian karya gereja. Nanti untuk teknis nanti Pak Haji akan membantu kita. Jadi jenengan hadir di sini otomatis sudah menjadi anggota Litbang. Atas Litbang ya, apa-apa Litbang. Jadi ini otomatis yang hadir di sini sudah menjadi anggota Litbang. Penelitian dan Pengembangan. Jadi jelas ya, nanti mau ngaku gitu, karena harus meneliti dan mengembangkan. Just jangan itu intinya core of the core. Ya loh, harus tahu identitasnya dulu. Berarti supaya jangan yakin. Mengapa saya mengatakan itu? Coba jadi perusahaan. Kalau saya kerja di perusahaan, CEO, direktur, siapa saya jadi CEO ini? CEO tahu, CEO. Apa? Istilah apa ya? Itu sekarang itu paling dekat dengan yang namanya perusahaan R&D. R&D. Nah, Research and Development. Gitu kan? Ya. Jadi Litbang itu lingkar dalam sebuah organisasi. Maka jangan itu lingkar dalam. Ya, jadi pastor kepala dengan itu Inner circle. lingkar pertama. Yakin betul? Yakin. Kita itu. Kita itu. Orang. Mungkin tahun-tahun kemarin belum, tapi harusnya kita itu di lingkar dalam. Maka harus dipastikan kita di lingkar dalam, karena nanti akan kita lihat support kita. Pernah mendengar ini pastoral berbasis data? Pernah mendengar pastoral berbasis data? Pernah ya? Pernah. Bagi ini, Mas Kemen, jangan terang-terangan. Nah, kalau lainnya pastoral yang tidak berbasis data, berarti bahasanya apa? Pastoral berbasis apa? Perasaan, ya. Pastoral berbasis asumsi, ya. Pastoral berbasis sakar peromo, gitu, gitu, iya kan? Pastoral berbasis sakar dewan pastoral, gitu kan? Nah, itu ada bedanya. Atau nek suci ya pastoral berbasis Roh Kudus, Roh Kudus itu kayak apa wis? Roh Kudus gitu. Nah, kita mau coba kalau kita mengatakan pastoral kita berbasis Roh Kudus itu selalu konkret. Maka kita bahasakan pastoral berbasis data. Cluenya adalah berangkat dari kehidupan nyata umat itu, cluenya itu aja. Mesti dapat itu dia terasa. Ya, maksudnya berbasis dari kehidupan nyata. Contohnya apa? Kehidupan nyata. Ini jenengan atau tidak di jenengan sing lagi lorong rumah sakit sopo? Ada enggak? Nah, ini nyata. Jenenge beli rumah sakit yang di lorongnya apa? Nah, itu berbasis kehidupan nyata. Lalu kemudian jadi kan kita sudah pekerjaannya apa? Nanti pekerjaannya apa? Kayak masalah apa tidak? Benar nih, rasanya itu yang dimaksud berangkat dari kehidupan nyata aja. Nah, kalau romo ya suci-suci bisa. Bismillah.
Apakah sejak dulu itu Yesus sudah berbasis data pastoralnya? Sudah belum sudah. Bahasanya mungkin tidak berbasis data, tapi Yesus itu berawal dari kehidupan konkret umatnya enggak? Nah, ini dulunya itu contohnya Yesus itu gede nih Nazaret ya. Nazaret itu kampung ya. Pelayanan pertama Yesus di mana? Nazaret atau di kotanya? Di mana? Hah? Di daerah mana? Kita Injil beberapa waktu di Kapernaum, ya. Mengapa Yesus memilih di Kapernaum? Nah, ketika ada pertanyaan itu basisnya data atau asumsi? Pakar data. Ya, Yesus sudah mikir. Nazaret itu kota kecil ini dari nolak dia ya. Miskin, desa, beli, ya. Itu Nazaret ya, karena nolak Yesus. Ya. Lalu Yesus berpikir ke Kapernaum. Mengapa Kapernaum? Karena ini kota besar, tempat berhubungnya antara kota. Lalu di situ tidak hanya orang Yahudi, tetapi seluruh bangsa-bangsa. Sehingga kalau Yesus hadir di situ, itu tetap akan ketemu banyak orang tidak hanya Yahudi. Dan sejak awal kerajaan Allah untuk seluruh bangsa. Itu basisnya data. Nah, itu Yesus memilih para rasul basisnya data enggak? Kamu mengatakan semua di kopiok sama metu jenenge saya dipilih. Nah, berbasis data enggak? Jadi kalau nanti lihat peristiwa pemilihan itu apa yang dipilih langsung mau langsung banyak orang sendiri, tapi sudah ditemui ya, data itu ditemui sudah ketemu ya, disertai karakter Yesus masing-masing dikumpul di ini sudah Yesus. Ketika mungkin 12 rasul itu mesti ada datanya, nggak mungkin tidak ada datanya. Nah, tuh. Lalu dengan kata Yesus berkeliling dan berbuat baik, itu baik data. Nah, harusnya litbang termasuk jenengan itu kudunya kayak bulan. Itu orang main karena harus ketemu banyak orang, ketemu umat supaya real tahu siapa yang nanti akan dilayani. Maka Yesus berkeliling dan berbuat baik ini termasuk Yesus itu bagian litbang. Menghidupi kelimbangannya. Kalau enggak ketongkrong aja mau makan ngombe mati gitu. Ya kan? Nah ini sampai ya, kalau misalnya contoh lah, dia ketemu Sakius, apakah Yesus sebelumnya nggak tahu nama Sakius itu? Tahu sih, hanya keperluan nih ya kan? Tapi apakah Yesus belum mendengar? Tahu. Mengapa tahu? Dengan prosesnya kayak sebelum Yesus jalan itu para murid di situ masih mana? Jadi 12 rasul itu mengaku berdua-dua, bahkan yang 70 itu mengeliling. Itu bagian dari risetnya Yesus. Dan diminta Yesus itu, "Wes, lu ngomong di sini." Nah, Yesus ngomong tak ngopi-ngopi. Nah, ngomong di sini. Tapi belum masuk ada autos loro. Itu bagian dari riset itu. Wah, itu yang 70 orang dua-dua mulai kafe tapi dolar. Nah, Yesus itu bagian riset juga pengembangan. Nah, tentu ngerti nek ana sing buta jenenge sapa. Kalau tidak berbasis data, tidak akan ada namanya. Misalnya yang buta sapa jenenge?
itu basis data. Maka kita belajar dari Yesus. Nah, untuk kita ini saya ambil dari salah satu ensikliknya Paus saja, yang Paus yang baru-baru ini aja lah ya, Paus Franciscus, Evangelii Gaudium. Pernah mendengar? Pernah melihat bukunya? Ya, Yesus sinau tadi ya. Asal mau suntutin mau dengan kulit mau cokin mah ramah sebenarnya mau coba ya kalau murah kopi apa ketua lingkungan jaga apa ya. Nah, ada kata-kata yang menarik menurut saya, bahwa para pelaku pastoral dalam hal ini para imam, waduh disebutnya para imam di burung ini orang coba kau entah lagi ya orang coba dan kawan-kawan harus berani membawi aroma domba-dombanya dan domba-dombanya mendengarkan suaranya. Ya, kata-kata ini sebenarnya diambil dari teksnya Yesus. Jadi gembala dan domba. Gembala itu tahu persis bahkan nama domba-dombanya. Nama itu mesti melekat dengan keadaan. Maka Paus Franciscus mengambil kata ini, membaui aroma domba-dombanya. Dan kalau nanti dipertanyakan pada Romo Joko dan Romo Budi, sedang membaui domba-dombanya enggak? Hanya membaui nomor. Terima ya, karena membaui ini menarik, karena sebenarnya membaui persis membaui ini mengenal benar-benar baunya seperti apa itu, kenal lanjutnya bujurnya ngerti apa baunya beda apa beda beda dia ya membaui itu mungkin kalau kita bujur bujuri tahu lah baunya istri atau suaminya apa? Hah? Pengen bau yang lain nggak? Bau yang lain, bosan bau. Macam cari bau yang lain. Ya. Maka dalam konteks ini ditegaskan pentingnya kedekatan relasi antara gembala dan dombanya, antara kita semuanya. Nah, relasi ini katanya harus dengan data. Orang yang relasinya kuat mesti informasinya kuat, datanya kuat. Dan biasanya orang yang relasinya kuat itu ada kejujuran, tidak ditutup-tutupi. Nah, maka di bawah dikatakan kalau pastoral model empiris, kita sampai model data itu seharusnya berangkat dari kehidupan nyata umat. Nah, contoh UMK kita itu katanya 900. Baik, benar di data 900 benar. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, kita cek ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau benar yang setiap hari di rumah berapa? Kan harus ditanya. Jangan-jangan cuma separuh atau seperempat. Nah, kepentingannya apa? Nah, undang umat OMK. OMK ini teko men 1 second. Nah, dibandingkan dengan 900, berarti berapa persen teko? 2%. Padahal realnya memang saya memang yang 300. Maka diundang 100 second berarti sudah 50%.